Ya, oke guys. Baik lagi sama gue karena datang, gue bisa bohong ya. Oke, hari ini Senin 3 Juli 2023. IHSG positif atau negatif? Oh, ternyata positif hari ini. Naik. Oke, ya, hari ini PTB naik ya. Oh, tadi gue nggak salah. Ya, sesuai dugaan memang bukannya tunggu. Ya naik ya. Jadi ya bukan sesuai dugaan sih ya. Kita kan cuman berdasarkan akal sehat aja, rumus jual beli aja, jual beli pasar, nggak, udah nggak ada alasan itu buat yang ARB-in. Jadi ingat ya guys, nanti gua akan bahas khusus sesi untuk PTBA ini bahwa bandar itu tidak sepowerful yang lu kira, ya, tidak sepowerful. Jadi lu jangan berpikir bahwa di saham-saham BRI, wah di Bursa Efek Indonesia ini ada sosok-sosok yang bisa mengendalikan harga sesuka hatinya. Nggak ada. Ada, tapi ya itu di saham-saham yang busuk, yang kayak gini-gini. Misalnya nih, ini ada ya zat ini terus DAX ya gitu-gitulah ya. Kenapa mereka bisa jebolin sampai gocap? Karena dari awal udah kong kali kong gitu loh. Mereka punya average harga saham cuma RP 10. Makanya mereka bisa bantai sampai ke gocap. Ya sekarang kalau kalau di saham-saham kayak BRI, Mandiri ya, lu caranya gimana punya saham dia average 10? Bandar harus punya average di bawah buat ngebantai. Dia nggak punya. Bahkan yang lu sebut big player pun ya, big player pun, karena mereka biasanya sukanya jual beli nggak bakal punya di average bawah barang begituan. Di PTBA juga nggak bakal punya mereka di average gocap cepet itu nggak ada. Ya, jadi eh jadi yang lu sebut bandar itu tidak bisa ngotak-ngatik di harga-harga saham yang jelas gitu loh. Apalagi yang berdividen gitu ya, yang dividennya jelas kayak PTBA lah, ITMG, BRI, Mandiri, yang jelas-jelas tuh nggak bisa. Mereka ada di saham-saham yang lu tahu sendiri lah, saham-saham busuk yang gocap-gocapan itu ada lah penghuninya ya, karena penghuninya sih bahkan mungkin pengendalinya terlibat kan, pengendalinya ya dia punya average di RP 10, 20. Contoh di salah satu yang kemarin di saham ini kan, dia jualan di RP 10. Average 10. Dia pernah jual saham di RP 800 loh, 1,7 miliar lembar. Lu cuan berapa persen gue tanya? Dia average 10 nih, dijual 800. Berapa persen? Coba 800 bagi 10. Cuan berapa persen dia? Cuan 8.000% coy. Cuan 8.000%. Dan dia jual 1,7 miliar lembar di harga segitu. Ayo lu. Nah, itu kelihatan powerful di saham-saham begitu ya, karena dari awal mereka mainannya. Eh, tapi kalau di saham-saham kayak BRI, nggak bisa, bisa nggak ada powernya mereka di situ ya. Jadi itu yang gue sebut bandar itu tidak sepowerful yang kita kira ya, yang lo kira. Kalau lo terus-menerus mengira, contoh ya kayak hari ini lo mengira PTBA bakal jebol di 2.200 oleh para bandar ya, lo kehilangan potensi untuk cuan. Ya, orang udah pada serok di 2.600 bahkan udah naik sekarang. Nah itu dia maksud gue ya. Oke, sekarang gue mau baca CMNP ya guys. Ini di request-request mulu nih gue. Uh, Suruh bahas. Ya, ini karena berkaitan dengan tokoh politik, jadi gue ngomongnya agak netral-netral aja. Gue nggak mau terlibat dalam politik apa gitu, nggak mau. 2024 pun gue nggak mau terlibat apapun. Free ya, siapapun presidennya dukung itu aja. Ya, kalau lo tanya gue tahu nggak sekarang lagi heboh apa di CMNP ya gue tahu. Itu kan. Misalnya si ya tokoh politik ya tokohnya itulah ya, katanya negara punya utang 800 miliar belum dibayar-bayar ya, itulah. Terus Ibu Sri Mulyani nggak mau bayar, pokoknya udah dilikuidasi ya. Ya itu gue tahu ceritanya. Meskipun gua kurang sepakat juga kalau dibilang itu adalah hutang seolah-olah negara berutang. Nah, sebenarnya nggak begitu. Sebenarnya kan karena deposito dari bank apa tuh Bank Yama
banknya rungkat, CMN, sorry, si CMNP naruh deposito ke Bank Yama, terus Bank Yamanya rungkat, terus minta gantinya ke pemerintah. Eh, ya itulah, sebenarnya terjadinya begitu. Jadi bukan karena si pemerintah ngasih utang ke CMNP, sebenarnya bukan itu ceritanya ya. Terus keputusan ini menang di MA tahun 2014 kalau nggak salah, MA-nya itu masih zamannya PSBY kalau gua nggak salah ya. Gua nggak tahu detailnya gimana guys ya, gua nggak tahu. Nah intinya sekarang Bu Sri Mulyani nggak mau cairin karena udah dilikuidasi dulu waktu itu ya, likuidasi jadi nggak perlu merasa, nggak perlu ngasih uang lagi. Nah itu ceritanya guys ya. Jadi detail-detailnya lu sendiri yang nilai mana yang bener mana yang salah. Sekarang gue mau bahas CMNP ya. Dia IPO kalau gua nggak salah di 2000 berapa 600. Ini pernah stock split nggak ya? Kalau dia memang nggak pernah stock split nih saham, berarti lu puluhan tahun dari tahun 95 sampai sekarang lu malah rugi invest di sini. Dividen juga dia cuma pernah bagi dividen historinya ini ya dari tahun 95 CMNP itu cuma pernah tercatat bagi dividen 2009, 10, 11, 12, 14. Ya, jadi cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali doang. Ya 6 kali doang dia bagi dividen dan itu juga recehan. Kalau lu bagi 10 misalnya nih ya, 10 di harga sekarang ya bagi 17,25 ya recehan. 0,5% doang. Ya, oke ini maksimumnya dulu dia. Waktu itu dia bagi di tahun segini kan. Ya recehan lah, recehan. Kalau gua gini ya guys, jadi ini emiten secara dividen history ya guys. Kita bisa katakan, maaf ya, lebih banyak nggak bagi dividennya. Boleh dikatakan pelit nggak ya? Boleh. Kalau memang kalau dia tertulis catatan keuangannya, laporannya uang terus, tapi hampir nggak pernah bagi dividen. Kalau bagi pun juga cuma recehan buat beli ciki ya. Boleh nggak kita katakan pelit ya? Boleh. Sebenarnya kasarnya begitu ya. Kalau lo ngikutin channel gue udah lama kan tahu ya, bahwa dividen itu penting dalam lo sebagai investor saham. Penting untuk menilai pertama perusahaan tuh duitnya ada, laporan keuangan tidak dibuat-buat, duitnya ada. Ya. Kedua, dividen itu kita bisa menilai GCG-nya, ya good corporate governance-nya. Apakah pengendalinya itu fair nggak sama pemegang saham gitu kan? Kalau yang pengendalinya fair, dia pasti akan bagi dividen dalam jumlah yang pantas, jumlah-jumlah yang pantas. Ya, misalnya BRI bagi 85% dari semua laba untuk pemegang saham. Jadi BRI hanya ambil 15% buat dia. 85% buat pemegang saham. Senang nggak lo jadi pemegang saham? Ya senang. Betul nggak? ITMG bagi bisa 70%. Mandiri bagi 60% di, dari total labanya. Bahkan yang action kayak PTBA bagi 100% ke pemegang saham. Nah, ini contoh bahwa at least pengendalinya itu adalah orang yang fair. Ya nggak? Orang yang fair. Terus kalau ada perusahaan dia nggak pernah bagi-bagi dividen, nggak pernah, kalau bagi pun juga cuma seupil ya. It- itu berarti lu tanda tanya harusnya. Tanda tanya. Duitnya ada nggak nih perusahaan? Atau jangan-jangan duitnya ada tapi mereka makan sendiri di kalangan pengendali konspirasi. Nah, itu ada potensi guys kayak begitu. Ya, jadi eh, itu makanya gue bilang untuk mengukur dividen itu penting gitu ya. Terus ada yang nanya, wah tapi gimana nih, bro? Itu ownernya kan, maaf ya, gue lagi ngomongin. Ownernya katanya suka sedekah, gini, 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 gini. Wah, tapi kok nggak pernah bagi dividennya? Itulah bertolak belakang. Makanya kan gue bilang kan, kalau seharusnya fair play kan, kalau memang gini deh, kita nggak perlu terlalu sering tampil sebagai orang yang baik gitu kan. Ketika lu jujur aja gitu loh, fair gitu ya dalam sebuah perusahaan membagikan dividen jelas ke para pemegang saham, fair gitu ya. Itu lu nggak perlu lu ceritain, lu udah tahu, orang tahu lu orang baik gitu loh. Nah, makanya
Makanya lu kita harus pinter-pinter, maksud lu paham maksud gue ya guys. Lu harus pinter-pinter mana yang kadang cuma kamuflase, mana yang bukan. Mana yang baik beneran. Nah, lu harus bisa bedain tuh. Mana yang kamuflase, mana yang bukan. Gitu. Kalau gua harusnya bagi dividen. Kalau lu fair menerapkan sebuah sebuah perusahaan kita nih nggak banyak misteri ya, nggak banyak misterinya, harus lu bagi dividen. Harusnya. Jelas dong. Ya nggak? Ini kan perusahaan terbuka, CMNP kan bukan perusahaan pribadi, bro. Bukan perusahaan ini kan perusahaan TBK. Ini aja TBK. Artinya ada publik yang di dalam sana. Ada masyarakat yang pegang sahamnya. Ada. Terus kalau lo nggak bagi dividen, mereka dapat apa? Gue tanya sama lo, fair nggak? Ini kan TBK. Kalau ini perusahaan keluarga, boleh lah. Lo nggak bagi dividen, silakan. Ya nggak? Ini kalau lo perusahaan pribadi, ini kan perusahaan TBK, terbuka. Nah ini guys, makanya kan kadang-kadang di pengendali tuh hati-hati biasanya ya, Mak. Ini gue bicara swasta ya, perusahaan swasta. Swasta itu juga lo harus pilih-pilih juga. Ada ada perusahaan swasta tuh yang masih padahal dia udah TBK ya, tapi dia tidak masih dia lupa atau mungkin sengaja melupa-lupakan bahwa dia itu sudah jadi perusahaan TBK, bukan lagi perusahaan pribadi, perusahaan keluarga, sehingga dia tidak bagi dividen, tidak. Dia makan sendiri itu semua. Keuangannya di dalam itu dia makan sendiri semua. Nggak dibagi ke investor publiknya. Buat apa ya? Nah, itu guys ya. Gue pernah juga nemu baca artikel di sini ya guys ya. Ini bagus banget artikelnya. Ini contoh aja nih, ini contoh aja. Lo kan mau nanya kan apa hubungannya sedekah sama begitu begitu, katanya suka beramal gini-gini kan. Ini nanti lu cari sendiri aja. Ini anggota DPR yang ngomong ya, OJK harus lihai awasi bank nakal termasuk ini ya. Ini ya. Ya lu tahu kan ownernya juga suka sedekah gitu kan. Nah, ini dia ngomong gini nih, siapa sih? Anggota Komisi 11 DPR Hendrawan Supratikno menyebut praktik memperkaya diri di perbankan bukan hal baru. Perlu tindakan tegas OJK untuk memberantas ya, termasuk kasus di bank ini ya. Praktik memperkaya diri dengan berbagai modus di perbankan bukan barang baru, jadi kita nggak boleh terkejut. Kita justru kaget mengapa hal seperti ini tidak bisa diantisipasi dan diambil tindakan yang super tegas dan keras ya, kata Hendrawan. Ia juga menyebut bahwa pembobolan dana nasabah melalui fasilitas kredit di bank ini tentu menjadi pelajaran berharga dari OJK, tak boleh terkecoh. Dalam sistem persaingan industri yang sehat dan dalam praktik tata kelola yang akuntabel, perilaku yang dermawan, nah ini lu catat ya, perilaku yang dermawan dari pengusaha justru mengundang kecurigaan. Dari mana sumber keuntungan atau dana yang digunakan untuk berderma itu? Ya guys, ya ini statement bagus loh. Gue nemu beritanya ini statement yang sangat bagus loh dari anggota DPR ya. Yang terjadi dengan bank ini merupakan pelajaran berharga bahwa kita tidak boleh terkecoh. Ini juga bagusnya. Kisah-kisah heroik di panggung depan kehidupan. Nah, poinnya adalah lu jangan sampai lu harus bisa bedakan mana orang yang baik beneran, mana yang kisah-kisahnya hanya heroik di depan. Tapi di perusahaannya tidak pernah bagi dividen. Nah, itu kan kocak gitu. Itu sebuah sesuatu yang bertentangan gitu lah. Kalau orang baik pasti dia fair, betul nggak? Kalau pengendalinya baik dia akan fair, bagi dividen di jumlah yang pantas. Pasti. Nggak mungkin nggak ada sesuatu yang bertolak belakang tuh nggak mungkin. Nah, jadi itu guys, ya. Sebenarnya lo udah nangkep lah, gue maksudnya apa gitu kan. Dan gue nggak mau ngomong karena ini kan berkaitan dengan tokoh politik ya. Gue nggak mau ngomong sebenarnya. Ya itu tadi, gue cuma kasih tau. Ya contoh misalnya Indra Kents gitu. Indra Kents kelihatan kan sebelum dia ketangkep kan, wah bagi duit sana, bagi duit sini ya. Pertanyaan, kalau itu duit hasil keringat lo, apa iya segampang itu? Gue pribadi, gue percaya lu semua yang nonton sini pasti ada juga suka bersedekah. Tapi kalau orang yang jujur ya, misalnya orang yang kita bener-bener duitnya jujur gitu ya, kita sedekah aja ada hitung-hitungannya, betul nggak guys? Betul nggak? Ada. Kalau gue pribadi misalnya taruh sekitar 5% dari pendapatan gue.
per bulan. Itu misalnya buat sedekah. Gue nggak bisa tuh guys, gue bukan malaikat jujur aja. Dikasih nggak ada hitung-hitungannya, gue juga nggak bisa gitu loh. Ya, karena gue sendiri masih harus ada biaya-biaya yang harus gue keluarkan. Jadi eh, itu gue alokasikan kalau gue pribadi ya. Misalnya hanya 5% dari pendapatan gue. Jadi kalau misalnya gue dapat sekitar 8 JT per bulan, berarti kan sedekahnya tuh sekitar 200.000 ya. Betul ya. Ya, ya kayak gitu. Kalau dan gue sendiri nggak pernah nggak ngasih kalau di luar catatan gue kayak gitu. Nah, jadi gue yakin lu semua juga pasti punya lah jatah lu sedekah, lu pasti udah ada hitung-hitungannya sendiri, bener nggak? Nggak bisa asal-asalnya lu kasih berderma gitu kan. Justru tadi anggota dewan tadi bilang kalau lu lihat ada orang yang gampang banget gitu ya berderma, oh kayaknya banyak gitu kan. Duitnya dari mana? Jangan-jangan kayak Indra Kents dulu kan. Ternyata duitnya hasil ngibulin orang binomo. Binomo orang kalah duitnya masuk di dia. Di Indra Kents kan 70% ya. Masuk ke si kantongnya dia ya. Kalau gua nggak salah 70% buat dia. Nah dia kan dapat duit isi money kan karena duitnya itu adalah duit yang nggak bener. Isi money dia gampang aja lempar-lempar kasih sebetulnya. Nah, itu justru Lord curiga yang begitu. Ya nggak? Nah itu guys, itu kalau dari gua. Oke, CMNP banyak kan yang introduksi gue. Curcol, jadi curcol. Ya ini jalan tol ya. Namanya jalan tol, oke lah. Kita percaya namanya jalan tol pasti duitnya ada. Kalau orang kan nggak bagi dividen antara dua. Duitnya nggak ada atau dia pelit. Nah, berarti kalau duitnya ada dia nggak bagi, kemungkinan pelit dan dipakai di dalam aja. Hanya untuk kepentingan segelintir di dalam. Ya lu boleh sebut oligarki loh. Oligarkinya yang di dalam perusahaan itu. Lu dapat apa sebagai publik? Nothing. Buat apa lu di situ? Nah, that's the question. Ya, itu pertanyaan. Oke, dia ada lembar saham beredar ada 5,44 miliar lembar. Waktu itu dia IPO tahun, sini ada catatannya nggak ada ya. Eh, Tanggal IPO 10 Januari nih 1995. Pemegang saham, nah ini ya, Paribas Wealth Management Singapura. Ternyata pengendali utamanya dia loh ya guys. 58% dan masyarakat 41. Eh, ini kayak ini salah tulis nih. Kalau lu cek di sini, nah shareholdernya ya, pemegang sahamnya, ya Paribas 58%. Direksinya ya memang anaknya ya. Anaknya komisarisnya ini anaknya. Em, Kalau gua nggak salah ya, dengar berita sih dia punya saham sekitar 4% lah, 4 atau 8% gitu. Jadi justru Pak itunya nggak punya ya. Pak YH-nya justru nggak punya ya. Tapi kalau bisa dibilang punya melalui anaknya ya mungkin iya. Tapi jumlahnya mungkin hanya 4 atau 8% ya. 8. Jadi sebenarnya si pemegang saham utamanya si ini guys. Yang dari Singapura ini. Bukan Pak YH-nya sebenarnya. Bukan, dia. Ya makanya kan orang jadi bertanya-tanya kan dengan kasus yang merebak ini sebenarnya ngomong ini buat kepentingan siapa? Karena ketika misalnya pemerintah bayar 800 miliar untuk bayar utang yang terima tuh si ini. Nanti kan penguasanya dia di sini. Penguasanya. Nah, makanya orang bertanya-tanya di balik ini siapa? Paribas Singapura ini siapa? Lucunya kalau gua cari siapa pemegang saham holder em, Paribas Wealth Management Singapore, susah, kita hampir nggak ketemu siapa di baliknya. Jadi benar guys, di belakangnya dia ini siapa kita nggak ketemu, siapa di baliknya ini. Tapi sebenarnya sih ya memang orang udah menduga-duga siapa di baliknya ya. Karena kan maaf ya, misalnya putra presiden kedua kita itu kan, dia tuh taruh dananya ada di sini guys, di ini nih, di Paribas ya. Dan kalau lu memang lihat kalau lu Google kayak gini ya. Nah, ini memang
Nih asal tahu saja ini Kompas yang ngomong bukan gua ya. Jadi asal tahu saja reputasi PNB Paribas sendiri selama ini dikenal negatif karena kerap kali bisnisnya dikaitkan dengan praktik pencucian uang. Nah, inilah si Paribas ini ternyata erat kaitannya dengan praktik pencucian uang dan dia inilah pemegang saham utamanya dari CMP apa CMNP, bukan si maaf ya bukan si YH, bukan Pak YH, bukan. Jadi mungkin ada ya, tapi porsinya kecil, mungkin ada. Porsinya kecil. Jadi kalau negara nanti bayar lagi 800 miliar, coba lu buat kita ajak berpikir gitu. Kalau negara lagi harus bayar 800 miliar, menurut lu siapa yang diuntungkan? Dan jika bagi dividen, kayak kalau ini bagi dividen oke lah. Dividen gede akhirnya balik lagi duitnya kan ke investor publik gitu kan. Sama-sama fair kan ya. Karena kalau dapat 800 M, duitnya diputar-putar di dalam sendiri, nggak publik nggak dapat apa. Oke, forward gitu loh, forward gue tanya. Nah, itu yang mungkin pertimbangannya Ibu Sri Mulyani gitu kan. Pertimbangannya. Ya, pokoknya kalau lo tahu ya presiden kedua ya ada dana di sini. Ada. Waktu itu yang rekening dibukukan lo cari beritanya aja deh. Jadi di BNP Paribas. Oke, ya, ini laporan keuangannya guys. MNP. Ekuitas 7T lalu naik 24% 9T lalu naik 8% 9T dan sekarang naik ke 10 triliun ya, naik 8% ya. Kinerja terbaik tahun ini ya. Ya gue cukup percaya lah kalau soal jalan tol pasti duitnya ada. Namanya jalan tol orang kan hilir-hilir ya. Gue cukup percaya. Jadi tapi kalau memang tapi ya jadi pertanyaan kalau untung gede kenapa nggak bagi dividen ya? Jangan-jangan kan duitnya hanya dinikmati segelintir elit di dalam perusahaan itu. Ya kita tahu tadi mayoritas pemegang sahamnya ternyata dari Singapura kan. Nah itu guys poinnya. Semoga lu nangkep ya. Book value 1.300, 1.600, 1.800, 1.900. Harga rata-ratanya 1.315, 1.800, 2.050. Sekarang 1.700 ya. PBV 0,8. Labanya nih guys ya, labanya 181 miliar, ROE 2,4 kali 4 ya lumayan sih ya, lumayan bagus. 2021 turun 20%, 144 miliar, ROE 1,5. Nah, ini sedang aja nih. Lalu ini naik 42% ke 205 miliar ya, ROE 2%, 8% ya bagus. Sekarang dia naik 23% ke 253 miliar yang terjadi peningkatan ROE 2,3 kali 4 ya 8% ya bagus lah, sedang lumayan lah. Nggak bad-bad banget, nggak bad juga sih, tapi nggak wow juga. EPS 33, 26, 37 dan sekarang punya 46 ya. Kuartal 4 waktu itu 0, IPS-nya 136, 168 dan sekarang dia punya aduh, net kepaya banget ya. 46 kali 4 aja gue kalkulator. 184 ya guys potensinya. Terus oke, dividen oke dia nggak pernah bagi dividen guys. Udah 4 tahun belakangan nggak bagi dividen ya. Bagi gua guys, oke, semua laporan keuangan di atas positif. Secara angka positif. Positif secara angka ekuitas yang laba naik. Tapi menurut gua kalau dia udah nggak bagi dividen begini, menurut gua catatan ini jadi nggak berarti. Menurut gua. Nah, itu prinsip aja sih kalau gua. Ya. Bagi gua perusahaan yang fair pengendalinya dia pasti bagi. Itu aja. Itu aja gua pakai rumus itu sehingga ketika perusahaan bagi dividen gue jadi tahu oh ini perusahaan duitnya ada dan pengendalinya fair. Jadi bukan dividen tuh bukan hanya sekedar gue pengen duit enggak, tapi gue pengen tahu kesehatan perusahaan itu dan juga tingkat fairnya si pengendali terhadap para pemegang saham publik. Ya sekarang kan kita kita mau ngomong CMNP untung terus, ini untung tergede tahun ini loh. Tapi dia nggak pernah ada catatan bagi dividennya. Duitnya kemana? Ya, duitnya. Terus investor publik dapat apa gitu loh. Terus kalau mau bilang ekspansi, ekspansi ini kan lu udah dari tahun 95 bos.
IPO-nya. Ya, lu bahkan didirikan tadi 80 tahun 80 berapa ini, lu mau ekspansi apa lagi gitu loh. Ada banyak perusahaan yang rutin membagikan dividen dari zaman jebot, tapi tetap ekspansi, tetap membesar ya, misalnya BRI, ya gitu, Mandiri, rutin membagikan dividen, tapi tetap membesar juga, dividen makin besar, tetap fair ke para pemegang saham. Nah, itu poin gue ya guys. Kalau lo mau masuk sini sih sah-sah aja, tapi kalau gue sih nggak rekomen ya. Kalau lo pengen punya saham ini sih. Maksud gue gini, kalau lo bisa berada di saham yang ada secara capital gain juga naik, terus rutin membagikan dividen per tahun dengan jumlah yang pantas gitu. Kenapa lo harus ada, kalau lo bisa ada di perusahaan yang kayak begitu, kenapa lo harus nyasar di perusahaan yang tidak membagikan dividen sama sekali? Nah, itu pertanyaan gue. Itu aja. Ya guys, oke gitu aja gue rasa guys untuk CMNP udah kepanjangan gue ngomong. Ingat ya gue nggak ngomong ini berdasarkan politik atau tendensius atau apa, gue ngomong aja berdasarkan fakta yang bisa lo lihat sendiri ya. Ini gue kasih data lo bisa lihat sendiri ya. Oke, oh ya harga wajarnya ya karena dia nggak pernah bagi dividen, gue nggak bisa ngasih. Gue coba bisa kasih pakai Graham number ini ya 184 ya, harga fundamentalnya cuman kali 10 aja 1840. Di atas ini mahal. Ya dia 1725 ya udah deket-deket harga pucuknya. Gue. Ya oke, itu aja guys untuk yang main guys gue rasa. Sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data bisa bohong.